pemirsa, Anda menyaksikan Gaistar karena setiap tamu adalah bintang. Bersama dengan saya Galuh Pandu dan tentunya Gaistar kali ini adalah orang yang sudah berkecimpung di dunia musik selama bertahun-tahun ya. Beliau adalah sosok bintang yang suka banget gonta-ganti warna rambut. Nah, dia juga aktif bikin konten di sosial media. Kita langsung sapa the one and only Glenn Samuel. Tepuk tangan dulu dong. Kalau ketemu sama orang yang manis-manis gini tuh bawaannya pengen bikin pantun. Waduh. Soalnya kenapa? Soalnya cakep. Iya. Cakep gitu Oke, ya. cakep. Oke, satu pantun buat Glenn Samuel ya. Oke. Beli bakwan pakai motor. Cakep. Ya. Are you the one I'm looking for? Iya. Cakep banget. Makasih. Bukan ya pantunnya, cakep ya. Boleh. Oke, Glenn, sebuah fakta unik dari Glenn adalah punya nama yang salah di akta kelahiran. Oh Betul? iya, betul sekali. Betul ya. Itu siapa yang 2 ngasih juta tahu ya? rupiah. Siapa yang ngasih tahu itu? Ada dong. Kok bisa sih? Jadi dari langit ya. Ya, akte gue udah Jadi kenapa? ketahuan Aktenya kemana. kenapa? Jadi kalau akte kelahiran itu kenapa bisa salah nama? Jadi sebenarnya waktu kecil itu kan yang ngasih nama Glenn itu kan mama kan. Tapi yang ngurusin semuanya itu opa. Oh, Opa gitu. kakek yang ngurusin kayak ngurusin ini ke kelurahan ini apa di rumah sakit gitu kan apa segala macamnya tanda tangan segala macam. Nah pas penulisan nama beliau itu salah. Jadi mama tuh bilang namanya Glenn itu double N ya. Nah beliau dengernya tuh double E. Oh, jadi G-L-E-E-N iya. gitu harusnya kan. Deket sih, Iya kan? sama-sama E ya. Harusnya G-L-E-N-N gitu. Tapi jadinya G-L-E-E-N gitu. Jadi Jadinya Glenn Glenn ya. kan. Oh, jadi Glenn. Waduh. Jadi nggak bisa diubah tuh yang di akte tuh. Harusnya sih sebenarnya bisa, cuman kan repot harus ke pengadilan ya. Jadi ya udahlah biarin Ya aja. udahlah ya, Glenn lah ya. Glenn aja kalau di Oke. dalam akte Nah, sama KTP. tadi kan juga disebut bahwa Glenn ini suka gonta-ganti warna rambut, fashionnya tuh juga unik gitu. Apa sih membuat Glenn ini suka dalam berfashion, suka banyak style gitu? Sebenarnya kalau gonta-ganti warna rambut itu sebenarnya udah jadi brandingan aja ya. Kebetulan hari ini warnanya udah dari merah, dia warnanya udah apa ini guys? agak sedikit turun ya warnanya ya. Jadi makanya saya pakai topi aja dulu karena belum di-retouch. Hari ini juga outfitnya kan warnanya biru, jadi biar nggak nabrak. Jadi kita pakai kupluk aja warna Pakai hitam kupluk. gini, jadi Iya, lebih iya, masuk iya. gitu. Mungkin kalau outfitnya warnanya merah atau pink mungkin tadi ngebenerin rambut aja. Lebih masuk gitu ya? Yap. Kalau Oke. sebenarnya kalau warna-warni rambut tuh lebih ke brandingan. Jadi menurutku kita bukan cuma di Indonesia ya, sebagai musisi itu kita harus punya sesuatu yang berbeda lah. Supaya Oke. selain dari segi suara, look juga itu kita tuh beda dari yang lain gitu. Jadi yang unik gitu loh. Kalau menurut aku kalau memang aku di dunia di musik R&B ini, menurut aku R&B sama fashion itu jalannya barengan. Oh, seiring, Jalannya beriringan berbarengan. ya. Jadi kalau memang kamu penyanyi R&B ya stylemu juga harus oke gitu, harus represent si R&B ini gitu. Jadi menurut aku ya salah satu yang bikin aku juga selain emang juga suka sih sama fashion ya, memang ngulik juga, ikutin juga zamannya. Tapi selain itu ya karena musiknya juga R&B, pop, soul, jadi berbarengan aja. Tapi inspirasi fashion itu dari mana sih juga untuk menentukan warna rambut itu apakah dengan menghitung kancing baju atau gimana? Menghitung kancing gitu. Oh, menghitung hari dong itu. Enggak ya, Bukan. kalau warna rambut sebenarnya aku udah kayak lagu ini moodnya tuh kayak warna rambutnya enaknya apa ya. Jadi aku setiap lagu tuh suka gonta-ganti gitu. Nanti single ini warna ini, single itu warna itu gitu. Tapi aku lagi dalam mencari lagi dalam fase mencari warna rambut yang paling pas aja sih yang untuk dipakai terus gitu sampai nanti. Jadi lagi coba untuk gonta-ganti. Sekarang sih lagi ada 2 pilihan ya, antara Apa tuh? merah atau enggak biru. Oh, merah atau biru? Karena menurutku 2 itu aja sih yang paling cocok sebenarnya. Kenapa merah atau biru? Nggak tahu ya, mungkin karena aku juga sukanya musik R&B, jadi sukanya red and blue. Oh, Ya, red and blue. masuk ya? Masuk, ya? masuk. Hampir mirip-mirip sama kayak reggae gitu ya. Oh, reggae kan hijau, Oh, kuning, iya kan. merah gitu. Kan warna-warna pokok gitu loh. Kalau enggak sih, kalau menurutku merah sama biru tuh lebih mencolok aja, Lebih sama mencolok. warnanya lebih ya warnanya ya cowok aja sih, merah sama biru tuh. Oke. Nah, menurut saran aku ya, untuk menentukan merah atau biru mungkin Glenn bisa coba tanya yang di cek kodam itu. Tapi pernah nemuin Kosong nggak sih? gitu ya. Glenn kosong gitu ya. Kosong Glenn gitu merah. kan, iya, tuyul rawa panci rontek. gitu kan. Iya. Sering nemuin nggak sih di medsos yang begitu-begitu?
Cakodam. Heeh, Cakodam. Sering lah kalau Sering ya? misalkan nge-swipe-swipe gitu Tapi pernah nyoba kan. nanya Tapi enggak makasih ya, cuman aku suka ketawa aja gitu. Karena sekarang tuh udah bukan yang serius-serius lagi kan. Iya. Sekarang kan sudah ada yang bercanda-bercandanya gitu loh, yang kayak misalkan ya itu yang tadi aku bilang siapa, Rizky, kodamnya tutup panci ya, kayak gitu-gitu yang bercanda-bercandaan. Udah bukan yang kayak sosok serius lagi. Jadi untuk hiburan tuh oke banget. Kalau menurut aku sih Glenn kodamnya Doraemon biru ya. Doraemon biru ya. Aku kira ini Blau. Karena biru hari ini. Tapi kan karena Glenn ini lahir di Jayapura ya. Aku sambil minum boleh ya? Boleh silakan. Nggak Jajannya juga boleh Iya boleh ya. boleh ya. Nah, karena Glenn lahir di Jayapura, kemudian kecil juga di Jayapura gitu. Seberapa Jayapura kah Glenn gitu? Karena mungkin lahir besar di sana, jadi seberapa Jayapuranya ya mendarah daging sih sebenarnya. Coba dong logat Papua itu Apa gimana? nih ya? Mau ngomong Kita apa orang nih? bisa gitu ya Ngomong apa biasanya. nih? Kayak misalkan ngobrol. Satra makan satra lapar gitu. Ya. Salah kita lapar ini. Oh gitu ya. Tapi kalau lagu-lagu daerah Papua? Ada banyak sih kalau misalkan lagu asal sana kayak contohnya. Yang favorit deh? Lagu daerah mungkin ya. Dia tuh Ampar pisang. Kalau kayak itu kalau lagu-lagu kayak gitu udah biasa. Oh udah biasa. Udah orang udah pada tahu. Udah. Mungkin Yang apa yang unik? Salah satu yang nggak pada tahu tuh mungkin Tugurere Lalo gaya igi logo maya we Lalo gaya logo maya we gitu. Aduh, suaranya lalebay sopan ya? banget masuk di telinga. Saya jadi pengen tidur, pemirsa. Jadi kayak lalebay ya? Iya, permisi gitu kayaknya ya, suaranya ya luar biasa. Punten. Tapi apakah Glenn punya role model gitu di dunia musik? Kalau role model, sebenarnya karena aku tinggal waktu itu jauh banget di Jayapura ya. Jadi kita pasti role modelnya tuh kalau nggak ke Jakarta, ya luar negeri gitu. Mungkin kalau musisi Indonesia dulu suka banget sama Teza Sumendra. Oke, Teza Sumendra. Gamaliel GAC. Kalau luar negeri tapi mirip-mirip sih. Ya kan? Stylenya akhirnya terbentuknya kayak gitu kan. Mirip-mirip. Kalau luar negeri Chris Brown. Ya, tinggi banget kayaknya Bruno Mars ya. Wah, nah sekarang kan lagi mau ada konser Bruno Mars nonton nih. dong. Nonton ya paling depan ya. Kemarin tuh aku udah beli tiketnya sebenarnya di Thailand. Oh gitu. Cuman karena bentrok sama kerjaan jadinya hangus. Aduh sayang banget. Tahu gitu kabarin Galuh bisa Iya Galuh kan? berangkat ke Thailand. Bisa langsung aku kirim gitu kan. Iya gitu. Ada satu lagu Bruno Mars yang jadi favorit Glenn? Oh, waktu di Idol aku pernah bawain satu lagunya Bruno Mars. Apa tuh? Judulnya Talking to the Moon. Oh, nyanyikan. Talking to the moon, trying to get to you, in hopes you're on the other side, talking to me too, or am I a fool who sit here alone, talking to the moon. Wih, Gitu, kurang gila lebih. suaranya gokil. Masih baru bangun ya. Ini masih pagi banget. Oh iya. Jadi agak serak gitu. Iya. Nggak bagus. Jadi serak-serak basah gitu ya, membuai Iya, orang yang kan? mendengarkannya. By the way, Glenn juga adalah Idol 2018. Bagaimana pengalaman yang terjadi pada saat mengikuti Idol 2018 itu? Banyak banget ya pengalaman Banyak banget di sana. Oke. Ada yang paling mengesankan? Paling mengesankan mungkin Ada banget ya. Ada banget. Oke, ditahan dulu tahan jawabannya. dulu ya? Tahan dulu jawabannya. Oke. Kita akan ketahui setelah jeda, tetaplah bersama kami di Gestar. Bingung ya kalau ngomong-ngomong cinta nih, karena aku tuh tipe orang yang tadi seperti yang aku bilang juga di off cam ya. Aku bilang ke Kak Galuh bahwa aku tuh tipe orang yang tidak bisa multitasking. Kembali lagi di Gestar karena setiap tamu adalah bintang, masih bersama dengan Glenn Samuel. Hai. Hai. Tadi sempat ngobrolin tentang apa sih pengalaman kamu yang paling berkesan saat Indonesian Idol? Kalau pengalaman yang paling berkesan sebenarnya Indonesian Idol ini kan ajang yang memang aku alasanku ke Jakarta ini
untuk ikut ajang kompetisi dan detailnya itu sebenarnya di exact competition-nya itu Indonesian Idol. Tahun Mmm. 2013 aku sampai di sini, 14 awal deng, 13 akhir 14 awal ya, sekitar itulah. Ternyata waktu itu Idol udah selesai. Idol waktu itu Oh, tuh zamannya Nowela itu udah yang terakhir gitu. terakhir. Jadi katanya udah nggak ada lagi. Akhirnya baru ada lagi, terus sebelum itu kan ikut tuh 7 kali. X Factor, The Voice, Just Duet, apa Mmm. segala macam, ikut segala macam, tahu-tahunya nggak tembus. Tiba-tiba ada Idol lagi tuh 2017. Awalnya aku nggak pengen ikut, cuman kayak temenku bilang, "Ya udah ini kan Idol yang kamu mau banget." Akhirnya aku ikut, ya gimana sih dapat sesuatu yang memang udah diimpi-impikan dari Mhm. dulu, terus tiba-tiba akhirnya tercapai, dikasih sama Tuhan, ya itu kesan yang luar biasa itu ada di situ. Kalau misalkan lain daripada itu sih sebenarnya bonus ya, Mmm. bonus dari Tuhan, yang penting kita udah ngerjain sesuai dengan apa yang kita bisa, Mhm. dan ternyata dikasih sama Tuhan lebih 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 lagi, dan bukan cuman berkesan sih, itu salah satu stepping stone di hidup sih Mhm menurut mhm aku itu mhm. adalah, ibaratnya, apa ya, di saat, eee, apa ya, quarter life crisis itu Wah, ya kan, yes, quarter life crisis. itu saat-saat quarter life crisis itu aku tuh ngerasa ikut Idol itu adalah jadi pembuka sih, bahwa, Mmm. oh ternyata nanti dewasanya aku tuh bakal bener-bener di musik aja gitu. Oke, jadi sudah menentukan jalan hidupnya Iya, ternyata di since musik. Idol. Oke, since Idol. Sekarang dari segi karir udah, Mhm, pendidikan tadi juga, mmm, Glenn sempat cerita bahwa sempat struggle ketika iya pas Idol. off cam ya. Mhm, tapi ternyata berhasil juga untuk melaluinya. Nah, Iya, sekarang gimana tentang kisah cinta Glenn? Apakah mengalami hal-hal yang aduh, menyenangkan juga atau mungkin bingung ya kalau ngomong-ngomong cinta nih, karena aku tuh tipe orang yang tadi seperti yang aku bilang juga di mhm, off cam ya, aku bilang ke Kak Galuh bahwa aku tuh tipe orang yang tidak bisa multitasking. oke, Tidak bisa multitasking-nya tuh banget gitu. Mungkin ada, cowok yang memang nggak bisa multitasking tapi masih agak-agak bisa gitu loh, melakukan beberapa hal sekaligus. Kalau aku bener-bener nggak bisa, satu-satu aja. Jadi fokusku tuh nggak bisa kebagi. mmm, Itu juga termasuk di dalam kehidupan bekerja dan percintaan ini loh. Jadi oke. aku tuh, tidak bisa fokus 2 hal gitu loh. Jadi harus di salah satu aja? Harus di salah satu aja That dulu means kalau dulu. misalnya lagi fokus di musik, Yap, berarti percintaannya disingkirkan nih? iyap. Jadi Seriously? aku tuh kalau masalah percintaan aku cuma serahkan sama Tuhan aja. Aku nggak ada yang Oke. kayak nggak yang terlalu cari banget Mhm gitu, mhm yang kayak mhm. sampai main dating apps yang kayak gitu-gitu, Mhm atau minta kenalin sama siapa, mhm ya enggak mhm sih, tiba-tiba ada jalannya mhm. ketemu ya sudah, nggak akan aku, apa namanya, Terlalu yang mencari terlalu dan yang mengejar mencari banget. gitu Karena ya? aku tuh sekarang, hidupnya lagi bener-bener di karir aja sih, karena kebetulan sekarang juga udah jalan sendiri, Mhm udah independen, tadinya kan di label ya, sama di manajemen. mhm Sekarang semuanya udah, semuanya sendiri, mhm. label juga udah sendiri. Jadi bener-bener sehari-harinya tuh kehidupannya bener-bener padat banget gitu loh. Jadi kasihan juga kalau misalkan aku punya pasangan, jadi akhirnya nanti dia merasa, Tersingkirkan, iya, dinomorduakan iya, gitu karena ya? aku bener-bener aku terlalu bucin sih sama musik, Kak. Jadi Oh, jadi ternyata nggak tahu cintanya juga, sama musik terlalu jadi bucin sama parah banget, musik. bener-bener sekarang jalan sendiri tuh nyiptain lagu sendiri, ngurusin video klip sendiri, foto artwork-nya sendiri, fashion-nya, semuanya Heeh, semuanya tuh ngurusin semuanya sendiri. sendiri. Aku cuman ada tim tuh, aku cuman timku tuh ada manajerku sama ada beberapa teman yang bantuin aja. Jadi Mmm, bener-bener sesedikit itu dan sekecil itu lingkupnya. mhm, Jadi memang kalau untuk masalah percintaan tuh nanti dulu ya. Bukannya nanti aku dulu. nggak mikirin Mhm juga ya, mhm aku mhm. mikirin juga kok. Cuman nggak yang sekarang, bukan yang aku prioritaskan Bukan yang dulu. prioritas, it's okay. Tapi ngomongin masalah tadi semuanya sendiri, mulai nulis lagu sendiri, Mhm. ngurus video klip sendiri, fashion sendiri. Ada lagu terbaru yang, sedang Oh iya, berjalan ya? betul. Apa judulnya adalah? Judulnya adalah Nona Manis. Nona Manis. Itu nulis sendiri ya? Nulis sendiri. Apa yang membuat, Glenn merasa terinspirasi akhirnya untuk membuat lagu berjudul Nona Manis? Sebenarnya Nona Manis ini aku udah tulis 2 tahun yang lalu ya, tapi kenapa baru dirilis sekarang itu karena ya inspirasinya waktu itu pas nulis itu pengen punya lagu, yang ada bawa unsur timur sih. Mmm, Karena aku mhm. pengen pengen orang-orang tahu juga, aku sebagai penyanyi juga tuh, aku musisi timur juga Mhm loh, mhm. gitu. Nah ini tuh lagunya Nona Manis juga tuh bukan berarti semua liriknya tuh bahasa timur gitu, Mhm enggak, mhm. ini liriknya universal, bahasa Indonesia, cuman ada beberapa unsur yang, lirik yang aku pakai kayak bahasa Ambon, tapi Mhm. nggak
bukan yang susah dimengerti gitu loh. Nona manis kan itu udah sering dipakai ya di lagu-lagu ya. Hey Yes. nona manis, biarkanlah bumi berputar ya kan. Lagu Heeh kan heeh, udah biasa gitu heeh. orang dengerin kata-kata nona manis. Terus di situ juga aku ada pakai kata-kata beta sedikit-sedikit, beta yang Mmm, punya kayak gitu-gitu. heeh. Terus ada beberapa lirik bahasa Inggris yang aku pakai di situ karena ini kan musiknya kan juga agak sedikit lo-fi, R&B lo-fi luar gitu kan. Mhm. Jadi, cocok gitu kalau aku pakein rap bahasa Inggris sedikit. Terus selain itu juga inspirasinya ya untuk nona-nona manis aja sih dari timur yang kulitnya sawo matang, hitam Oh, manis so gitu kan. sweet. Kak Galuh ini kan Ah, manis terima kasih. sekali. Aduh aku melewat. Wah guys, luar biasa ya. Jadi, terinspirasi dari timur bahwa Indonesia ini beragam, Betul, tidak terpusat di Pulau Jawa saja, betul. banyak orang-orang timur yang berbakat seperti Glenn Sebenarnya bukan cuman orang timur aja Samuel. sih. Jadi nona manis ini kan banyak banget kan cewek-cewek zaman Ambon. sekarang itu kan yang maunya kulitnya tuh bener-bener yang kayak putih banget Mhm gitu mhm kan, mhm karena tolak mhm. ukurnya udah kekoreaan sekarang kan. Bukan Jadi transparan ya, nanti iya, kelihatan organ-organnya, iya takut. kan. Jadi makanya aku sekarang lagi, untuk lagu ini aku bawa temanya lebih ke selain ini lagunya love song, Mhm. tapi di sini juga lagunya tuh ada pesan tersendirinya untuk menyemangati teman-teman yang punya kulit sawo matang, kulitnya Mmm, Indonesia banget mhm lah. mhm. Bukan cuman Indonesia Timur ya, cuman basic-nya orang Indonesia kan Sawo kulitnya sawo matang, matang karena kan. kita di negeri khatulistiwa. Betul. Jadi untuk menyemangati mereka bahwa mereka tuh cantik kok. Kalian tuh cantik, kalian tuh unik. Siapapun yang dapetin kalian tuh pasti bakal senang banget karena orang yang punya kulitnya hitam manis itu terus kayak sawo matang itu tuh nggak bosan-bosan loh liatnya. Hari ke Oke. hari makin dilihat tuh makin oke, makin Ah, terima cantik gitu kan. kasih. Oh, bukan ke saya, maksudnya ke seluruh Termasuk wanita-wanita kok, Indonesia ya. termasuk. Ada part yang paling Glenn suka nggak dari penulisan lagu atau lirik yang paling Glenn suka? Lirik yang aku paling suka sebenarnya di bagian chorus terakhir sih. Oke, silahkan dinyanyikan Glenn, boleh? Chorusnya tuh kayak gini. Berimajinasilah bersama, berandai tentang masa depan. Kau larutkan aku dalam kisah sempurna berdua bersama. Jadi itu bener-bener Yeay. apa ya? Aku tuh ngerasa bahwa di situ tuh romantisnya dapat banget. Di Mmm, situ tuh aku ngajakin si cewek ini pasanganku tuh untuk kayak kita berimajinasi yuk ke depan sana bahwa eh, cuman dengan kamu aja aku bisa ngelihat masa depanku gitu. by the way Glenn ini kan, tadi sempat menyampaikan bahwa kehidupan percintaannya sedang dikesampingkan untuk Mhm, sementara, tapi lagu ini adalah lagu romansa mhm, yang, merujuk pada sosok perempuan mhm. gitu. Nah, apakah bisa seorang Glenn berimajinasi tentang sosok perempuan tanpa adanya sosok pacar mungkin atau Kalau pasangan? enggak dong, gini loh Kak. Sekarang dikesampingkan bukan berarti dulu kan nggak pacaran ya. Oh, baik Jadi inspirasinya tuh baik. ambilnya kita tarik ke belakang gitu loh. Tapi selain dari itu Mmm, juga aku selain selain dari pengalaman pribadi, aku tuh kalau nulis lagu juga suka banget juga ngambil dari cerita temen juga sih. Atau apa yang sekarang misalkan teman-teman lagi alamin, teman-teman dekat gitu loh. Karena mhm. kalau tulis lagu itu nggak based on true story atau true event tuh kayaknya nggak punya, apa ya, nggak punya soul, nggak punya jiwa gitu loh Mmm, kalau nggak based on terus kita yang kayak ceritain juga, kita yang nulisnya juga tuh jadinya nggak nggak detail dari gitu. jiwa Iya betul. gitu Kalau ya, ada nggak ada ceritanya kan rasanya. iya, kalau ada ceritanya kan dia kayak punya badan gitu loh. Yes yes yes, punya jiwa, punya soul gitu Mhm, ya. mhm. Oke. Nah, Glenn, apa rencana terdekat kamu setelah mengeluarkan atau Mmm, rilis lagu Nona Manis? setelah rilis lagu Nona Manis ini sebenarnya akan masuk di dalam rangkaian EP mini albumku yang akan rilis di bulan akhir Agustus atau enggak awal September, dengan satu lagu terakhir bersama dibungkus dengan 4 lagu sebelumnya, untuk jadi jembatan juga di EP side B aku nanti yang akan ada di awal tahun depan. Jadi sebenarnya ini tuh awalnya aku bikin satu album isinya 10 lagu. Cuman zaman sekarang itu aku ngerasa kalau langsung album gitu tuh, kurang, apa ya, kurang didengar semuanya gitu loh sama teman-teman kalau langsung rilis satu album gitu. Jadi aku, supaya lebih fokus sama orang bisa dengerin satu-satu, aku bikin jadi dibagi jadi 5-5, Oh, sip. EP side A dan side B. Oke, semoga sukses buat project-project selanjutnya. Amin. 'Cause, the one only know about Nona Manis is Nona Manis, siapa yang punya? Tapi Glenn Samuel punya another incredible Nona Manis, jadi jangan lupa untuk tonton di mana aja Glenn? Nona Manis sudah bisa kalian dengerin di platform musik kesayangan kalian,
Dan official lyric videonya juga kalian bisa cek di YouTube channel aku, dan keseharianku dengan lagu Nona Manis ini kalian bisa cek juga di semua sosial media aku di Glenn Samuel 09. Glenn Samuel 09, jangan lupa untuk ikuti terus aktivitas Glenn dan juga lagu-lagu serta karya terbaru dari Glenn. Terima kasih banyak buat kasih, Glenn Kak Samuel, sukses terus buat seluruh rencana-rencana ke depannya. Amin. Semoga tercapai semua keinginan Siap. dan juga mimpi-mimpinya. Amin. Be a star. Yeay. Dan demikian pemirsa Gaystar kali ini bersama dengan Glenn Samuel. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Gaystar di episode-episode berikutnya. Sampai jumpa.